Inilah salah satu contoh produk hukum yang tidak melewati proses dialog publik yang lengkap. Jangan ditarik-tarik ke itu urusan pemerintah. Macam-macam ibu kota negara dianggap IKN Nusantara. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini kita akan menonton dan menyaksikan di mana proses atau pembangunan di IKN yang dipastikan saat ini mangkrak karena anggaran diblokir oleh pemerintah. Dalam hal ini, Bapak Anies Baswedan telah mengingatkan dulu pada saat debat Capres. Ini kemudian Anies Baswedan mengatakan bahwa IKN ini adalah produk undang-undang yang harusnya memiliki konsep yang betul-betul matang sebelum diimplementasikan atau sebelum dilaksanakan oleh pemerintah. Nah, pada kesempatan ini kita akan melihat bagaimana kondisi IKN saat ini dan bagaimana proses pembangunan IKN saat ini. Nah, teman-teman semua, sehubungan dengan hal ini kita kemudian akan melihat atau mendengarkan bagaimana tanggapan atau respon seorang Jokowi pada saat Jokowi Widodo dikonfirmasi oleh awak media. Pak Jokowi kemudian hanya mengatakan bahwa ini adalah urusan pemerintah saat ini atau IKN adalah menjadi urusan Presiden Republik Indonesia yang saat ini menjabat. Nah, seharusnya Bapak Jokowi Widodo pada saat dikonfirmasi oleh awak media ini kemudian menjawab atau memberikan solusi bagaimana agar kemudian IKN tetap menjadi program prioritas seperti yang beliau cita-citakan dulu. Teman-teman semua, pada kesempatan ini pula kita akan mendengarkan atau melihat bagaimana netizen memberikan respon terhadap IKN atau kondisi IKN saat ini. Gue tunjukin proyek yang berpotensi mangkrak yang membutuhkan dana 466 triliun. Tapi kok sekarang jadi tempat wisata, hanya jadi tempat wisata. Inilah salah satu contoh produk hukum yang tidak melewati proses dialog publik yang lengkap. Sehingga dialognya sesudah jadi undang-undang. Dan ketika dialognya sudah undang-undang, siapapun yang kritis dianggap oposisi, siapapun yang pro dianggap pro pemerintah. Kenapa? Karena tidak ada proses pembahasan yang komprehensif, yang memberikan ruang kepada publik. Ini negara hukum, bukan negara kekuasaan. Dalam negara hukum, berikan ruang kepada publik untuk membahas sebuah peraturan sebelum dia ditetapkan. Tapi ini nada-nadanya seperti negara kekuasaan, di mana penguasa menentukan hukum. Dan kemudian dari situ kita berdebat pro kon. Kami melihat ada kebutuhan-kebutuhan urgen yang dibangun untuk rakyat. Kalau hari ini kita belum bisa menyiapkan pupuk lengkap, tapi pada saat yang sama kita membangun sebuah istana untuk presiden, di mana rasa keadilan kita? Oke? Ya itu kan urusan pemerintah. Jangan ditarik-tarik ke itu urusan pemerintah. Atau mengabarkan terkait progres IKN Pak Kemenjenengan gitu. Enggak ada hubungannya. Laporan progres ya ke presiden, ke menteri. Dia bikin IKN, dia jual nggak laku ke Cina, dia jual ke Amerika nggak laku, dia jual ke Mesir nggak laku, dia jual ke Malaysia nggak laku, dia jual ke Singapura nggak laku. Ibu kota negara tetap ada di Jakarta. Tapi tolong saya juga ingin menegaskan di sini, karena saya lihat di berita macam-macam ibu kota negara dianggap IKN Nusantara. Ya. Sesuai dengan undang-undang tentang ibu kota negara IKN, bahwa IKN menjadi ibu kota
Perpindahan itu terjadi buat dulu dengan perpres. Itu ada komanya itu, dengan perpres. Selagi perpresnya belum operasional sebagai ibu kota negara, maka ibu kota negara tetap ada di Jakarta. Meskipun nama Jakarta sudah menjadi nama daerah khusus Jakarta, bukan daerah khusus ibu kota Jakarta. Jadi dengan demikian kami negaskan bahwa pelantikan sesuai undang-undang itu adalah di ibu kota negara, berarti lah di Jakarta. Oh, teman-teman beneran nggak ngerti atau kalau diblokir itu kan bukan berarti anggarannya nggak ada kan? Anggarannya belum dibuka. Jadi anggaran IKN itu ada di otorita IKN, ada di kementerian. Anggaran pembangunan IKN itu ada yang di Kementerian PU, ada yang di otorita IKN. Yang jelas komitmen dari Presiden kan berapa hari lalu sudah disampaikan oleh Menko Infrastruktur kan, bahwa selama 5 tahun ke depan Presiden punya komitmen untuk meneruskan pembangunan IKN dengan biaya yang sudah disebutkan. Kalau tidak salah itu 48 triliun komitmen selama 5 tahun ke depan. Dan target pemerintah kan menyelesaikan kawasan inti pusat pemerintahan, membangun gedung yudikatif dan membangun gedung legislatif. Sisanya nanti itu kan akan didorong, yang membangunnya adalah swasta gitu. Mas Anies sebagai mantan gubernur Jakarta kan dulu ya, ini kan banyak efisiensi Mas di lembaga gitu kan. Oke, nggak mau nih. Buat IKN imbasnya Mas kan sebagai calon ibu kota baru. Saya udah ngomong dari dulu soal IKN. Berarti no komen ya? No komen. Pakai yang sudah. Maka itu tidak menghasilkan pemerataan yang baru. Mengapa? Karena itu akan menghasilkan sebuah kota baru yang timpang dengan daerah-daerah yang ada di sekitarnya. Jadi antara tujuan mau memeratakan Indonesia tidak. Kalau mau meratakan Indonesia, maka bangun kota kecil menjadi menengah, kota menengah menjadi besar di seluruh wilayah Indonesia. Bukan hanya membangun satu kota di tengah-tengah hutan. Karena membangun satu kota di tengah hutan itu sesungguhnya menimbulkan ketimpangan yang baru. Jadi antara, sekali lagi nih, antara tujuan dengan langkah yang dikerjakan itu tidak nyambung. Nah, kami melihat di sini problem. Ini problem. Karena itu ini harus dikaji secara serius. Karena tujuan kita yang saya sampaikan tadi, Indonesia yang setara, Indonesia yang merata. Argumennya sama. Tapi menurut kami langkahnya bukan dengan membangun satu kota, tapi justru dengan membesarkan semua kota yang ada di seluruh Indonesia. Makasih.